Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menampilkan sebuah cuplikan video pendek tentang jawaban dari kasus 2 untuk nilai akhir semester. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Herliza, Muhammad Dion Gustinov, dan Said El Hasim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Riza bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kalian udah siap main kuis lempar pertanyaan? Insya Allah sudah siap. Sudah siap. Aku duluan ya. Tanya Dion. Oke. Pertanyaannya, dalam kasus Benny akan membuka lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1. Lembaga ini terdiri dari 3 permintaan, teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Di sini Benny akan menjadi pimpinan lembaga tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan kasus yang saya sebutkan, Dion diminta untuk membantu Benny untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Dion adalah Benny, menurut Dion, apa saja perencanaan yang perlu dibuat oleh Dion? Baiklah, izin menjawab. Menurut pendapat saya, rencana yang saya lakukan ialah pertama yaitu mencari tempat yang layak untuk membuka lembaga pendidikan tersebut. Nah, setelah saya menemukan tempat yang cocok untuk membuka lembaga pendidikan, selanjutnya yaitu membuat surat perizinan. Tujuan dari surat perizinan yaitu untuk melindungi lembaga saya atau lembaga pendidikan yang saya buka agar memiliki dasar hukum. Dengan memiliki izin usaha, saya akan dapat berjalan dengan lebih tenang dan saat usaha kursus saya terdaftar secara resmi, saya akan bisa menerbitkan sertifikat keterangan yang tentu sangat dibutuhkan oleh para siswa dan siswi saya. Nah, yang kedua yaitu saya akan mencari tenaga pengajar yang nantinya akan mengajar di tempat lembaga pendidikan saya. Nah, yang ketiga yaitu saya akan membuat kurikulum dan mencari buku referensi setiap jurusan yang ada di lembaga pendidikan saya tersebut.
agar proses belajar dan mengajar terarah dan dapat terlaksana dengan baik. Nah, yang keempat yaitu saya akan menyediakan alat pendukung kegiatan belajar seperti laboratorium komputer untuk mendukung kegiatan belajar sehingga lembaga pendidikan yang saya akan buka menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan D1 atau lembaga pendidikan pengembangan komputer lainnya. Baiklah, saya ingin bertanya, Beni akan membuka lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1. Lembaga ini terdiri dari 3 peminatan, yaitu teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Di sini Beni akan menjadi pimpinan lembaga tersebut. Menurut Herliza, bagaimana cara pembagian kerja atau job specialization atau division of work-nya, dan apa saja yang dibutuhkan pada lembaga ini? Baik, saya akan menjawab. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pembagian kerja adalah upaya untuk penyederhanaan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks, menjadi lebih sederhana dan spesifik di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam pembagian kerja menurut saya? Nah, harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Yang dimana pekerja yang ahli pada bidang teknik informatika maka dipekerjakan pada bidang teknik informatika dan seterusnya sesuai pada bidang keahliannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional subjektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Nah, dengan adanya prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. Kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan. Oleh karena itu, saya akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya. Nah, itu jawaban dari saya. Baiklah, saya akan melempar pertanyaan kepada Said. Pertanyaannya yaitu, bila Beni membuka lembaga pendidikan pengembangan komputer yang secara dengan D1, bagaimana teknik pengarahan yang perlu dilakukan Beni bagi anggota karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut? Baiklah, saya akan menjawab, yaitu hal yang pertama kita lakukan adalah menunjukkan hal-hal yang diperlukan supaya kegiatan mengajar berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu memberikan sebagian wewenang kepada anggota yang ditunjuk pada masing-masing peminatan. Misalnya menunjuk salah seorang untuk menjadi ketua peminatan teknik komputer yang bertugas untuk mengatur semua kegiatan belajar dan mengajar agar berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi baik kepada para anggota lembaga atau kepada murid yang ada di lembaga itu agar selalu menjalankan pembelajaran dengan baik. Baik, terima kasih jawaban dari Said. Sekarang saya tahu teknik pengarahan dalam membuka lembaga pendidikan komputer. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Said lagi. Bagaimana menurut Said contoh pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan Beni terhadap anggota karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dion, yaitu hal yang perlu kita lakukan dalam teknik pengawasan atau controlling ini, yaitu yang pertama mengingatkan anggota untuk selalu memeriksa alat-alat elektronik yang berada di labor. Apakah sudah siap digunakan atau belum?
dan selalu memeriksa apakah ada bagian yang rusak atau tidak pada alat-alat elektronik tersebut. Yang kedua yaitu memerintahkan para anggota untuk selalu memeriksa apakah kegiatan mengajar sesuai dengan jadwal dan standar operasional yang berlaku atau tidak. Terima kasih atas jawaban Said. Sekarang saya sudah mengerti tentang pengawasan atau controlling dalam lembaga pendidikan komputer. Terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Sama-sama. Sama-sama aja. Lain waktu kita belajar kembali ya. Seperti ini. Oke, siap. Oke, Ja. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.